beribadah kepada Tuhan? Ada sukacita di dalam hatimu? Kak Lina, siap beribadah kepada Tuhan? Siap. Ada sukacita Kak Lina? Ada. Iya, tentu. Yes, semangat. Kita akan beribadah, memulai ibadah ini. Adik-adik, mari kita ambil saat teduh. Amin. Adik-adik, Tuhan telah memberikan hari yang begitu cerah kepada kita. Kita akan memulai puji-pujian kita. Kita akan nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Ya kan Kak Dina? Ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Adik-adik silakan berdiri. Kepada Tuhan, Engkau telah memberikan hari yang indah, cuaca yang baik kepada kami, sehingga kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami, agar pada saat kami memuji nama Tuhan, kami boleh memuji dengan sungguh-sungguh, dan hati Tuhan boleh disenangkan. Pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami juga mendengarkan dengan sikap yang baik, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Pada saat kami memberikan persembahan, kami memberikan dengan hati yang penuh keikhlasan, sehingga boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Berkati ibadah ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena Oi, dosa itu apa sih? Dosa itu apa adik-adik? Dosa adalah perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Contohnya apa Kak Lina? Mencuri, berbohong, menyontek, lalu kurang ajar sama orang tua atau sama guru, nah, itu juga dosa. Apalagi suka ngomong kotor, itu juga dosa. Dan masih banyak hal-hal lain. Nah, adik-adik, kita tahu itu semua Tuhan tidak suka. Yuk kita nyanyi lagu DOSA. Itu dosa, Tuhan tak suka. Kita tetap berdiri. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa,
mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan sebuah pujian. Di dalam dunia ada dua jalan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik. Tuhan, bantu juga Kak Sui Santi yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Kakak mau tanya, adik-adik pernah tidak diperhadapkan pada keadaan di mana adik-adik harus memilih? Pasti pernah kan ya? Ketika kita bangun pagi aja, kita sudah harus memilih apakah kita mau gosok gigi atau enggak. Apakah kita harus mandi atau tidur lagi? Betul nggak adik-adik? Di dalam kehidupan ini, kita juga selalu diperhadapkan pada dua hal, pada dua jalan yang harus kita pilih, dan kita harus memilih dengan benar. Kakak ajak kita nonton satu video yang akan membantu kita untuk memilih sebenarnya jalan yang manakah yang harus kita pilih. Yuk adik-adik, kita nonton bersama-sama. Selamat menyaksikan. Ada pintu gerbang besar yang terbuka ke jalan yang lebar. Tepat di dalam pintu gerbang ini adalah pemandangan dari semua yang diinginkan hati manusia, yang dimegahkan ke banyak jalan sehingga menarik bagi semua orang. Tapi betapapun menariknya jalan itu adalah jalan menuju kematian. Ada pintu gerbang lain yang lebih kecil dan sangat tidak menarik. Jalannya kadang-kadang sepi dan sering menantang, tetapi itu mengarah pada kerajaan yang sempurna yang bertahan selamanya. Yesus memperingatkan, masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Di pertigaan jalan inilah pengembara harus memutuskan jalan yang harus dipilihnya. Dalam pandangan pertama, jalan yang lebar adalah jalan yang paling menjanjikan. Dia dihibur oleh begitu banyak orang yang telah memilih jalan ini. Lagi pula ia berpikir dalam hatinya, hal buruk apa yang bisa terjadi ketika ditemani begitu banyak orang. Tetapi ketika ia bergerak menuju ke jalan yang tampaknya lebih baik, perhatiannya tertuju pada seorang penginjil yang menunjukkan yang jarang dilalui. Utusan itu berteriak kepadanya dengan mendesak. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam peringatan lebih lanjut, ia menambahkan, jalan menuju kehidupan dan jalan menuju kematian ada di depan. Pilihlah dengan bijak.
Dari tempat pengembara berdiri, jalan yang luas lebih menarik karena begitu banyak pilihan untuk mengajukan diri. Tetapi undangan dan peringatan dari penginjil terus mempengaruhi pengembara tersebut. Jika kata-kata penginjil itu benar, dengan berjalan ke jalan yang lebih kecil adalah jalan menuju salib, jalan menuju penyangkalan diri, pengembara akan menemukan hidupnya. Tetapi jika ia memilih untuk mempercayai janji sia-sia ditawarkan oleh jalan yang lebih besar, dia pada akhirnya akan kehilangan kebenaran. Pesan penginjil terus mempengaruhi pengembara tersebut, dan seketika itu juga matanya terbuka. Dari kejauhan sekarang dia dapat melihat bahwa jalan yang luas mengarah pada kehancuran. Kehidupan yang nampaknya benar bagi banyak orang pada kenyataannya berakhir dengan penghakiman yang abadi, dan tidak satu pun laki-laki, perempuan, atau anak-anak dapat menghindari bencana itu. Tidak lagi tertipu oleh janji palsu dari jalan lebar, sang pengembara berlutut dalam penyesalan. Tunjukkanlah padaku jalan yang menuju pada kehidupan. Sekali lagi ia diarahkan ke pintu gerbang kecil jalan sepi itu. Dengan penuh semangat pengembara itu memulai petualangan barunya menuju kerajaan abadi. Di jalan ini dia akan mengalami kesedihan, tetapi dia akan dihiburkan. Dia mungkin tidak kaya, tetapi harapannya ada harta abadi. Dia akan mengalami ketidakadilan dan dipengaruhi oleh dosa, tetapi rasa lapar akan kebenaran di dalam Tuhan akan memuaskan. Dia akan mempraktikkan belas kasihan dan juga akan ditunjukkan belas kasihan. Di sepanjang jalan yang sempit, pengembara akan diubahkan. Hatinya akan disucikan dan di matanya akan melihat Tuhan. Dan meskipun dia akan disalahpahami dan dianiaya, kerajaan surga adalah miliknya. Yesus berkata, "Akulah pintu. Siapapun yang masuk melalui aku akan diselamatkan." Jalan yang sempit membawa harta Injil, dan Injil adalah bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, bahwa Tuhan Yesus dikuburkan dan dibangkitkan di hari ketiga. Percayalah pada Tuhan Yesus Kristus dan kamu akan selamat. Gimana adik-adik? Sudah lihat videonya? Adik-adik lihat tadi ya, waktu di video ada menceritakan tentang dua jalan. Jalan yang pertama adalah jalan yang lebar, jalan yang banyak dilalui orang. Jalan itu disebut jalan orang fasik. Kenapa disebut orang fasik adik-adik? Karena jalan itu menuju kepada kebinasaan. Orang fasik adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka suka melakukan dosa, mereka suka melanggar perintah Tuhan. Sedangkan itu adalah jalan orang fasik. Jalan yang kedua disebut jalan orang benar. Jalan orang benar walaupun sempit dan susah untuk dilalui, tapi jalan itu menuju kepada keselamatan. Orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka melakukan dengan sungguh-sungguh perintah Tuhan. Jadi adik-adik, ketika kita diperhadapkan pada suatu hal atau suatu keadaan di mana kita tahu hal itu tidak boleh kita lakukan, hal itu adalah dosa, kita jangan lakukan. Contoh ya, contoh misalnya kita berada di sekolah, kita mengikuti ulangan. Teman-teman lain menyontek, hampir semuanya satu kelas menyontek. Wah, kita pikir, wah, sedangkan kita tahu dengan jelas bahwa menyontek itu tidak baik. Betul kan adik-adik? Kita tidak boleh lakukan hal itu walaupun satu kelas menyontek. Oke adik-adik? Lagi ya, misalnya kita melihat teman-teman kita nih sedang membuli satu orang teman, suka mengejek-ngejek satu orang teman. Kita tahu Tuhan tidak suka hal itu. Tuhan ingin kita mengasihi teman kita. Tapi teman-teman yang lain semuanya mengejek satu teman itu, membuli teman-teman itu. Kita jangan ikut-ikutan ya adik-adik. Walaupun nanti kita bisa kena bully juga, tapi kita harus punya sikap. Jangan ikut-ikutan sesuatu yang tidak baik. Oke adik-adik? Nah, jadi kita harus selalu memilih hal yang benar, yaitu memilih jalan orang benar. Jalan yang untuk selalu percaya kepada Tuhan dan tidak melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Jauhi dosa. Oke adik-adik? Ada lagi ya contoh misalnya setiap minggu ada teman-teman kita yang malas sekali beribadah, ogah-ogahan.
kita tahu itu juga tidak baik. Kita jangan lakukannya adik-adik. Kita tetap setia, kita terus untuk beribadah kepada Tuhan setiap minggu. Oke ya adik-adik? Ayat hafalan kita minggu ini kita ambil dari Mazmur nomor 1 ayat 6 yang berbunyi, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kakak ulangi sekali lagi ya adik-adik ya. Mazmur nomor 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Oke ya adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya dihafal ya adik-adik. Kalau untuk adik-adik yang masih kecil boleh baca, tapi untuk adik-adik yang lebih besar dihafal ya ayatnya ya. Setelah selesai hafal, kirim ke kakak. Kakak tunggu. Oke deh adik-adik, yuk kita mau berdoa. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami telah belajar bahwa dalam hidup ini ada dua jalan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Tuhan, ingatkan kami untuk selalu mengambil jalan orang benar, karena kami tahu jalan itu menuju kepada keselamatan. Tuhan, tolong kami ya, ingatkan kami selalu akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bagaimana dengan firman Tuhannya? Tadi dikatakan sama Kak Sui, hidup ada dua jalan, yang lebar dan yang sempit. Jalan yang lebar adalah jalan orang fasik, jalan yang sempit adalah jalan orang yang benar. Jadi kita harus bisa memilih antara dosa atau berbuat sesuatu yang sesuai yang Tuhan kehendaki. Jauhilah orang-orang yang berbuat dosa dan kita lakukanlah hal-hal yang baik. Yuk adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan, boleh titip dengan mama atau adik simpan dalam amplop, disimpan, ditabung. Nah nanti Esa bisa ibadah, bisa bawa ke tempat ini, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu persembahan kami. Hidup di jalan yang sempit, yang sesuai dengan firman Tuhan. Berkati Tuhan Kak Su yang sudah menyampaikan firman-Mu, dan tolonglah kami semua agar kami selalu mengingat untuk tidak berbuat dosa, melakukan hal-hal yang sesuai yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami
juga sudah memberikan persembahan. Terimalah uang ini ya Tuhan, menjadi persembahan yang harum. Kami berdoa Tuhan Kau memberkati papa mama yang bekerja. Tuhan pimpin hidup mereka, jaga dan pelihara mereka, jaga kesehatan mereka, dan juga kami dan kakak adik kami. Kiranya Tuhan Kau menolong dan menyertai. Lindungilah kami sepanjang tahun ini. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, ibadah sudah mau berakhir ya Kak Ina ya? Ya. Tak terasa ya. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Terima kasih. Engkau terus menjaga, memelihara setiap kami. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Engkau. Kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mau menyerahkan hari-hari ke depan kami ke dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.